namume kiawema urumema kiawe namume kiawe namume Galamuro, oh yeah, galamuro, oh yeah. Nowan Howon, artinya tanah Papua. Satu tanah yang paling indah di dunia. Tanah ini adalah pusaka bangsa Papua yang asli penduduknya. Tanah Papua adalah pulau yang terletaknya di sebelah utara benua Australia. Di abad-abad yang lalu, kita bangsa Papua sudah menikmati kebebasan. Kemudian datang zaman kolonialisme, mulai dengan jayaan Inggris, kemudian Belanda, dan sekarang kolonialisme Indonesia ini mengakibatkan kebebasan kita hilang. Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah berjuang selama 20 tahun lebih berperang dengan pemerintah maupun tentara Indonesia dengan hanya memakai alat-alat tradisional kita, yaitu panah busur, tombak, dan lain-lain. Tetapi bila pasukan kami atau OPM diperlengkapi dengan peralatan militer, bisa berhadapan dengan tentara Indonesia karena medan-medan di rimba dapat dikuasai oleh OPM. Jadi sudah ada kemungkinan untuk kita bisa segera mencapai tujuan kemerdekaan bagi bangsa Papua. Kita berjuang untuk Papua merdeka, bukan untuk lain. Kemauan atau ide-ide pertama daripada orang Papua adalah Papua harus merdeka. Dengan dasar ini, kita mesti bertahan di hutan. Walaupun susah, walaupun rawa, walaupun banyak rintangan yang kita hadapi. Yang penting harus Papua merdeka. Aman! Persiapan! Aman! Lanjutkan! Aman! Aku udah aman! Lanjutkan! Lapor! Makodam! Selama 1 kali 24 jam dalam keadaan aman. Ada beberapa kelompok golongan dari masyarakat Indonesia yang mempunyai ide berbeda dengan ide Pancasila. Salah satu diantaranya adalah ide separatis yang ingin mungkin mewujudkan suatu negara baru, Melanesia Barat atau organisasi Papua Merdeka yang sebetulnya suatu mimpi yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terwujud di wilayah Republik Indonesia yang sudah menjadi satu ini. Merah siap! Persoalan OPM itu sangat tidak serius dan saya selalu mengatakan bahwa OPM itu tidak ada di Irian Jaya. OPM artinya singkatan dari Organisasi Papua Merdeka. Papua Merdeka yang
diorganisasikan. Nah, organisasi seperti itu tidak ada di sini. Kita menyerah kembali dan sekarang nanti saya datang buka pos OPM, bertahan OPM di sini. Supaya bapak-bapak saya ikut kita berperang dengan Indonesia. Tidak boleh kami dengan kami baru baku bunuh, itu tidak baik. Tidak baik. Karena kita ini kulit sama. Kecuali Indonesia, itu boleh. Kita bisa berperang. Berperang usir kaum penjajah dan kita merdeka sendiri. Mereka Pak, luka baik suruh dia. So kajar ka. Ya sigir kayin dite. Eka eta na ka maya zero mad. Luka baik suruh coba nang ka ba. Nuba nang aku kono mamoko ne so mabaya tan mo tayo nuba bara zero di gitu ma. Ko bara sanu maban. Ya. Dembe. Kita mau mengalahkan kaum penjajahan neokolonialisme Indonesia, dan supaya Indonesia mereka akan pulang ke negerimu dan kita mau merdeka jadi negaramu, nama negara West Papua. Untuk itu kami OPM minta supaya sesudah bikin film dan meluaskan masalah OPM Irian Jaya sampai di benua Eropa maupun sampai dengan Amerika. OPM has been very isolated for many years. The Indonesian authorities have always stopped journalists from getting into Irian Jaya to report what's really happening to the people there. But the OPM, they have been preparing an airstrip in the jungle somewhere down there. And I hope that I can find it. This part of Irian Jaya is so remote that it's taken months just to get a message out that the airstrip is ready and to give me its exact position. Leaders of the OPM who are in exile in Europe have been planning this trip for nearly 2 years. Our plan is that as soon as the plane is unloaded, the pilot should leave immediately to reduce the risk of Indonesians discovering our flight. He'll return in 3 months' time when the filming is complete. Satu, dua, tiga. Iya. Itu bisa. Oke. Belakang kasih ke darat. Oh iya.
Tanam. Iya. Oh, tanam. Kami merasa berat karena jangan sampai dengan adanya kehadiran daripada pesawat di tempat kami ini, lapangan, jangan sampai ada sesuatu yang terjadi karena jangan sampai mendapat berita dari pihak Indonesia untuk mencari pesawat. We've decided to leave the airstrip because the Indonesians will sooner or later find this place. The OPM are going to take the pilot out by foot over the border into Papua New Guinea. Satu malam perjalanan. Itu bukan satu malam itu. Minggu. Kalau ada yang Johnson mungkin lebih cepat. Kalau ada yang perahu memang. Itu speedboat itu satu malam. Itu pembeli kulit buaya dari Obor datang sampai di Kionga. Baru biasa turun. Sekarang masih. Unfortunately, we have to abandon the plane. General Maman has discovered that our plan to go north is blocked by the Indonesian army. So instead, I'm going south with a group of the guerrillas. Eventually, we'll have to find a solution to the problem of how to get out all the films and the equipment. But the main thing now is to film the daily life of the OPM and how they survive here in the jungle. Tugas terutama dari OPM adalah memberi jaminan keselamatan para jurnalis agar dia bisa kembali dengan selamat. Karena dengan hasil usahanya kita bisa dapat membuktikan kepada dunia bahwa betul-betul OPM itu berada di Papua Barat ini. Sebab itu, kita tidak menghendaki untuk berkonfrontasi dengan ABRI. Ini ulat. Manusia biasa makan. Ulat, kumbang muda ini atau tua ini itu bisa makan. Makan mentah begini juga bisa. Begitu. Makan mentah. Enak sekali ini ulat. Karena kekayaan alam yang begitu hebat dan sungai yang kaya raya dengan ikan itu menjadi satu mata pencarian hidup yang sangat penting.
taruh di mana sini. Ini berempat ya, ada dong pegang dari belakang sana ya. Mana ya? Yang kau tidak tahu ya, sana belum datang. Yang kau bapak yang dipegang kura-kura barat itu. Saya lihat ya. Makanan ikan lebih banyak daripada daging. Dalam keadaan darurat yang kita hadapi, sehingga kita tidak mendapat kemungkinan untuk berkebun atau berternak. Ayo bakar. Bakar. Balik yang hafal ko dinu. Ay, panay. Balik kan lo mo ya. I'm slowly beginning to adapt to the jungle. But Ambrose has warned me of the danger of surprise Indonesian attack. He showed me a village nearby where several people had been killed and others captured by the Indonesian army. Di sini rumah-rumah rusak dari OPM karena masuknya operasi Indonesia terhadap OPM hingga OPM sekarang kasih rumah-rumah dan menyembunyikan diri atau menyeberang ke kali Fles sebelah cari perlindungan. Nanti lihat lagi di rumah-rumah yang di atas yang kita kasih tinggal di atas. Di sini tempat bom. Waktu Indonesia masuk di rumah ini dengan rumah ini masih ada orang dengar. Kira kawan yang naik, padahal musuh Indonesia yang naik tiarap begini naik dan lempar bom di sini dan dia meledak dan lumpur-lumpur di sebelah ini dinding sudah keluar. Yang bisa lihat di sebelah ini. Yang ini kena bom tangan atau granat dan lubang-lubang ini. Di sini cerita apa maksud daripada kami masuk di hutan atau saya masuk bertahan sebagai anggota OPM. Saya ini orang Papua asli. Untuk saya mesti tinggal di atas daratan Papua ini. Tetapi orang lain yang tidak punya hak dalam ini datang mengambil alih. Untuk dia mesti menempati dalam daratan Papua. Dan sedangkan saya orang asli Papua ini, saya mesti lari ke sasar. Cari jalan untuk saya hidup. Sebenarnya ini saya punya tanah. Tahun 1964, 65, 66 itu Indonesia dia drop transmigrasi dari Indonesia, yaitu dari Jawa balik. Dengan beribu-ribu orang yang datang kasih penuh di hutan-hutan di tanah Papua dan dorang merampas hasil bumi yang begitu hebat. Program transmigrasi untuk proyeksi kita ke masa depan akan kita titik beratkan dalam apa yang kita sebut dimensi kualitatif dari program transmigrasi. Artinya dari sana, dari Jawa, dari daerah-daerah lain yang datang itu telah dirancang dan disiapkan sedemikian rupa untuk memenuhi kualifikasi tenaga kerja produktif baik untuk dia hadir karena kita kurang tenaga itu di sini. Yang
sudah ditransmigrasikan sejak tahun 1964 adalah sebanyak 131.375 jiwa. Penghidupan saya di Jawa itu semasa saya masih kecil hingga dewasa ini, saya selalu buruh-buruh dan lagi penghasilan saya tidak menetap. Dan lagi sekarang sampai saya mempunyai anak sampai 8 orang itu, saya merasa susah sekali. Sekarang saya diberi kesempatan dengan Bapak Pemerintah untuk transmigrasi dan di sini saya merasa senang sekali. Ini adalah lokasi unit pemukiman transmigrasi Arso 6 yang dibangun mulai bulan Agustus 1990. Kita bangun Indonesia ini supaya masyarakatnya mempunyai penghasilan yang boleh dikatakan cukup, sehingga menjadi masyarakat yang tercukupi kebutuhannya, yang akhirnya nanti bisa mewujudkan suatu keadaan Indonesia yang subur makmur. Dengan dasar ini saya berpikir lebih lanjut. Berarti lepas 10 atau 20 tahun mendatang, saya ini nanti hilang. Tetapi keturunan saya ini, rambut saya hilang, tanda mata daripada jejak orang tua bahwa dengan daratan Papua Barat ini orangnya berwarna lain, kulitnya coklat, rambutnya keriting, dengan istiadat, seni lukis, tari-tarian, adat istiadat, dengan lukisan lain, dengan masing-masing sesuai dengan daratan Papua Barat ini akan hilang semua. Kita harus masuk dan bertahan di tengah rawa, karena di sana kita bisa menetapkan keluarga kami tanpa ada gangguan dari luar. Umpamanya musuh kita ABRI. The environment is quite hostile. I'm glad that I brought waterproof cases for all my equipment. At least here in the swamps I feel fairly safe from the Indonesian army. The guerrillas would like to understand more about what I'm doing. Most of them have never seen television before, so I'm going to show them a Dutch film about the history of New Guinea. kwam onder Nederlandse hoede in 1824. Er was destijds weinig interesse in dat gebied. In 1949 werd Indonesië onafhankelijk van Nederland. Op dat moment hoorde Nederlands Nieuw-Guinea niet bij Indonesië. De Nederlanders hadden plannen om het Papua-land te ontwikkelen en spraken zelfs over onafhankelijkheid. Maar de president van Indonesië, Sukarno, was vastbesloten om met Nederland op confrontatie aan te gaan. Hij wilde Nederlands Nieuw-Guinea betrekken bij Indonesië. Sukarno stuurde het Indonesische leger Nieuw-Guinea binnen, waar vele soldaten vastgehouden werden. De Nederlanders zonden meer troepen ter versterking en een oorlog leek onvermijdelijk. Maar in de Verenigde Staten waarschuwde Robert Kennedy dat een oorlog Indonesië richting het communisme zou drijven. Tegen minister Luns zei Kennedy dat de Verenigde Staten om die reden Nederland niet zouden steunen. In Nieuw-Guinea demonstreerden de Papua's tegen de Indonesische takeover. Papua-leiders pleitten bij de Verenigde Naties, maar niemand luisterde naar ze. Indonesia, engkau merampas kita punya tanah ini. Memang itu betul-betul kami tidak akui. Itu hasilan kita
Tuhan dia menciptakan tanah dan bangsa. Itu ada tujuan. Jadi hasil itu. Orang itu yang dia usaha untuk dia hidup. Yang sekarang kami lihat, perusahaan-perusahaan di tanah Papua. Perusahaan orang asing dari luar datang mengeluarkan hasil yang begitu hebat di tanah Papua. Dengan kenyataan yang kami lihat di mata sendiri. Begitu pula tambang perak, emas, intan di Tembagapura. Itu tidak lain orang asing dari Amerika dengan Indonesia yang bekerja di sana, mengeluarkan hasil-hasil daripada orang Papua di Tembagapura. Kami minta supaya diberhentikan karena itu bukan tanah milik bangsa Indonesia atau tanah milik orang Amerika. It's now 2 months since we left the airstrip, and I've still not been able to make radio contact with my base in Australia. Mungkin Australia sekarang perang. Di atas gelap. There is much more filming to be done, but the guerrillas are already planning how to get the film and me out when we finish. They think the only way to escape is by plane. Kita kerja airport ini, airport baru. Yang pertama kita sudah kerja di atas, tetapi ternyata tanah terlalu kecek. Akhirnya kita rugi pesawat satu. Untuk itu kita ambil medan yang ini baru, airport baru, yang bikin baru. Iko. Lapangan ini sebagai jendela untuk mengeluarkan segala macam tindak tanduk Indonesia terhadap bangsa Papua di Irian Jaya. Kami bangsa Melanesia di Irian Jaya betul-betul kami lain daripada bangsa Indonesia. Karena peradaban kita ini lain sama sekali. Betul-betul 10.000 tahun kami sudah punya kultur dari tete nenek moyang kita. Dengan adanya batas-batas daripada alam dan kultur, maka kami sebagai orang Papua betul-betul tidak tergolong di dalam kesatuan wilayah Indonesia. Jadi dia mau putar ke sini, jadi coba lihat ada jumuran kah, ada barang di luar, segera masukkan di motor.
pakaian itu keluar, dia sudah pulang pergi 2 kali. Masih masuk pakaian. Pisang di sana. Sekarang kita akan berjuang dengan sesungguhnya untuk menyelamatkan kawan jurnalis kita. It's a real disaster that the Indonesians have discovered the second airstrip, and so we have to struggle through flooded areas towards the border with Papua New Guinea. It seems to be the only way to escape. We've had to leave so fast that we couldn't take any food with us. Instead, we'll have to rely on what can be caught and gathered in the jungle and on the support of local people. Our journey could be quite risky because we have to pass areas where the Indonesians recently carried out military operations. Selamat bertemu. Kawan bagaimana perjalanan? Iya, perjalanan ini cukup capek, setengah mati. Kita turun naik gunung, berenang rawa, masuk keluar hutan, cukup capek. Mungkin di sini ada makanan. Hutan semua, lapar semua, dingin, capek. Aduh, kasihan. Ya, kawan, di sini kami juga tinggal di pos depan. Hari ini tidak ada makan. Apa ada makan nanti kita ke pos dulu baru bisa dapat makan. Jadi begitu saja, nanti kawan-kawan istirahat sekedar terus sama-sama kami keluar. Oke, begitu saja. Kasuari adalah sejenis burung terbesar yang terdapat di tanah Papua. Sumber makanan yang terpenting bagi OPM itulah sago. Untuk menangkap kasuari itu memang dengan susah payah sekali. Karena ini
satu binatang yang jarang diketemui. Ini kasuari betina nih. Kaki pendek-pendek jadi kasuari betina. Iya. Kalau kaki panjang itu yang nanti jantan. Betina. Ini pendek jadi betina. Kenapa maya? Orang kenapa? Nanti parah. Kita orang nih. Kurang nih. Mana Sagu memberi tepung yang dapat disimpan dalam beberapa macam makanan seperti sagu forna, lempeng, roti. Satu pohon sagu bisa jamin satu rumah tangga dalam 4-6 bulan. Pohon sagu memberikan semua yang keperluan manusia dan binatang untuk tinggal hidup terus. Tidak ada sedikit pun yang dibuang karena semua itu digunakan. Setiap penangkapan seekor kasuari itu berarti sangat bahagia karena sudah dapat 70-80 kilo daging. Taruh dulu ya. Dari tahun 84 kita datang di sini dan kita hidup tidak takut-takut begitu, tinggal mendukung OPM dan anak-anak ini tidak takut-takut. Sekarang ini masih kecil-kecil, tidak apa-apa, orang tidak ada pikiran. Kalau sudah besar ada pikiran dan mereka juga akan ikut begitu, ikut OPM. Sejak kita mengalami peristiwa serangan dari pihak musuh ABRI Indonesia, dalam serangan itu kebetulan 2 yang tertembak mati dan akhirnya 1 kepala hancur karena peluru, sedang yang 1 masih utuh, jadi kepalanya memang kelihatan utuh, sedang yang lain semuanya hancur. Ya, kepala memang kebetulan terdapat, tetapi sayang hancur sama sekali. Bapak masuk di hutan, ikut perjuangan. Kebetulan musuh serang. Tiba-tiba bunyi ledakan. Kebetulan hujan lebat. Kami kira bunyi pantulan, pukul kayu. Padahal bukan, bunyi tembakan. Kita lari keluar saya dengan anak-anak 3. Sampai di camp, memasuk tunggu. Tinggal tunggu di camp, padahal kami kira nanti Bapak kembali dari hutan, padahal Bapak sudah ditembak mati. Terlalu susah hidup. Jadi saya mau supaya perusahaan OPM ini supaya sukses. Saya bisa menjamin kita keluarga
yang ketinggalan, lebih-lebih anak-anak. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, kemarin kami kasih berita untuk tuan-tuan datang. Di mana kemarin juga kami dapat berita dari pos depan bahwa ada musuh patroli dari daerah Jalan Papenal dari atas turun. Sekarang mereka mungkin akan menyeberang Telaga Red menuju daerah pos Mimpi. Jadi mesti ada orang yang dipasang untuk membawa berita ke sana kemari dari pos depan. Untuk itu di bawah pimpinan dan operasi Batalion 2 segera akan berangkat. Diminta supaya semua menyamar diri. Jadi semua hias badan yang mana tidak mungkin untuk musuh dapat lihat dalam pengadangan. Kira-kira bisa tanggapi? Bisa? Siap, bisa. Masalah gerombolan pengaco tidak terlalu menjadi masalah yang kita perlu risaukan. Itu masalah kecil yang harus kita tetap hadapi dalam rangka stabilitas daerah ini untuk melaksanakan pembangunan yang terus-menerus dan berlanjut. Daerah transmigrasi di sekitar perbatasan memang ada beberapa yang rawan. Artinya ada beberapa yang mereka terpaksa harus menghadapi gerombolan pengaco. Untuk itu tindakan dari ABRI untuk meningkatkan kemampuan rakyat setempat mengadakan perlawanan sendiri terhadap gerombolan itu. Saya ingin membangun segala bidang apa saja di sana supaya kehidupan keluarga saya selalu senang dan gembira. Saya juga ingin menyenangkan anak saya, menyekolahkan sampai di mana sajalah. Pokoknya kita sebagai orang tua tidak bisa apa-apa. Orang tua yang sebagian orang bodoh, saya dukung anak saya 4 itu bisa jadi orang pandai, orang berguna bagi nusa dan bangsa. Di Medan Rimba ini anak-anak saya ada kesulitan dengan masa depan. Di dalam rimba ini tidak punya guru-guru untuk mendidik anak-anak ini. Nah, orang tua kami ini kita berjuang untuk Papua merdeka, terpaksa anak-anak ini tinggal jadi bodoh. Saya dengan keluarga saya 4 anak. Semuanya jadi di hutan. Dan kita di sini ada banyak kesulitan. Karena satu soal makan,
perlu kita cari makan yang cukup banyak untuk anak-anak. Pun dengan berpakaian juga tidak ada. Tapi alangkah baiknya kita di sebelah sini di rawa-rawa masih tidak apa-apa dengan musuh Indonesia. Walaupun kesulitan terlalu banyak, kita harus berjuang sampai dengan Papua merdeka. Untuk itu kita mati, generasi kami atau penerus kami akan meneruskan langkah daripada kami sampai dengan ide-ide Papua harus merdeka. Pada inspektur upacara hormat samping, gerak. Bulat senjata, gerak. Hormat senjata, gerak. After nearly 5 months, there is by now enough material to complete the film. Here, we are fairly close to the border with Papua New Guinea, so it's possible to organize to get out of Irian Jaya. At last, I have been able to make radio contact with my base, and it looks as if, with help from the guerrillas, I should be able to leave within a few days. Tujuan itu kita datang buka lapang eli supaya wartawan ini bisa keluar dengan sembunyi ke dia punya daerah dan bisa dia siarkan kita punya tujuan ini untuk Papua merdeka. Sekarang kalian sudah kenal alasan perjuangan OPM melalui media film ini. Selama tujuan dan keinginan leluhur bangsa kita belum tercapai, maka perjuangan OPM ini akan berjalan terus di bawah perlindungan penuh yang diberikan oleh selimut hijau yang terbentang selebar luas ini.